60, 70. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah lama banget saya nggak upload video ya teman-teman ya. Ya karena ada beberapa kesibukan dan saya sedang sekolah gitu. Sekolahnya bukan sekolah formal, jadi saya sedang sekolah untuk saya sekolah DOC itu maksudnya pembesaran DOC ya. Supaya nanti suatu saat ayam saya afkir, saya sudah punya penggantinya tanpa harus beli. Ya, yang jelas itu lebih hemat. Nah, jadi gini, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita bagaimana cara untuk mendapatkan hasil kualitas telur yang bagus dan bagaimana agar target telur kita bisa tercapai. Kenapa? Rata-rata peternak ayam petelur itu merugi karena banyak sekali kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh para peternak. Contohnya, target telur kita tidak tercapai, tapi tidak ada tindak lanjut lagi, atau mungkin bobot telur kita kurang memenuhi standar. Jadi yang harusnya 1 kilo itu 15, bahkan ada yang 14, 15, 16, dia 17, 18, 19. Nah, itu otomatis akan menimbulkan kerugian. Nah, bagaimana caranya untuk mencetak telur atau menghasilkan telur yang bagus sesuai standar dan kualitasnya juga terjamin? Ayo kita lihat videonya. Nah, ini dia teman-teman. Ini telur-telur ayam saya ya. Lihat. Ini telur-telur ayam saya. Jadi yang telur yang bagus itu pertama tuh bentuknya adalah simetris ya. Bentuknya adalah simetris. Nah, bentuknya adalah simetris dan warnanya itu coklat. Warnanya itu coklat seperti ini teman-teman. Itu telur yang bagus. Dan bobot rata-rata telur itu yang bagus memenuhi standar itu antara 60 gram sampai 65, bahkan ada yang 70 gram. Tapi rata-rata standarnya itu 60 sampai 65 di usia 25 minggu ke atas. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Jadi telurnya itu simetris bentuknya dan bobotnya minimal itu 60 gram. Nah, ini jadi telur yang bagus itu warnanya seperti ini. Nah, bagaimana caranya itu nanti yang kita akan bahas ya teman-teman ya. Tuh lihat. Sebelumnya kita kontrol dulu apakah ada telur-telur yang kurang bagus. Ini karena saya recordnya itu jam 10 pagi, jadi belum banyak yang bertelur. Biasanya full. Kalau sore itu saya ngambilinnya sore ya, itu full. Ini tanpa rekayasa ya, ini real. Ini bener-bener real gitu loh. Coba kita ambil satu ya, kita ambil satu, kita timbang bobotnya berapa sih ini. Jadi gini, saat telur ayam kalian udah seperti ini, itu biasanya kulitnya itu tebel, tidak mudah pecah gitu ya. Kulitnya tebal, tidak mudah pecah, dan bobotnya itu pasti masuk. Kalau udah seperti ini, bobotnya masuk. Nah, faktor-faktor kenapa ada kesalahan gitu atau telur yang ayam hasil telurnya kurang sempurna, itu ada beberapa faktor ya. Jadi nanti kita timbang dulu teman-teman. Nah, kita timbang dulu. Oke, kita letakkan di sini. Nah, bobotnya berapa? Bisa kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini malah 80 nih. Malah 80 gram. Nih. Coba kalau kita kasih 2. Nah.
Kita timbang yang ini 60. Nah rata-rata tuh harusnya seperti ini teman-teman, 60 gram atau 65 itu yang bagusnya gitu. Tapi inget ya teman-teman ya, nggak semuanya dari 1000 ekor ayam itu telurnya selalu bagus semua, itu tidak selamanya seperti itu. Pasti ada yang kurang-kurang, maksudnya ada yang cacat, itu pasti ada. Nah kita coba cari yang cacatnya ya. Karena apa? Dari 1000 ayam itu, kalau hitungan saya itu minimal itu setengah kilo atau sekitar 6, 8, 9 telur itu pasti cacat gitu ya. Nah maksimal itu 1 kilo atau sekitar 16 sampai 17 butir telur itu yang cacat, itu maksimalnya telur. Makanya gini, kita harus benar-benar jeli gitu loh. Jangan sampai kita asal kasih pakan, yang penting ayam bertelur, kita nggak tahu telurnya bagus atau enggak. Itu yang biasanya bikin kita rugi. Nah ini ada nih, ini. Nah telurnya seperti ini. Nah ini ada kemungkinan ayam ini kurang sehat ini. Yang ini nih, bisa juga kalau seperti ini bisa juga cacingan atau ND atau penyakit yang lainnya. Nah biasanya kalau seperti ini saya kasih tanda di sini, nanti kita terapi gitu. Jadi harus benar-benar kita terapi. Nah ini juga 2 nih seperti ini. Kalau yang lainnya masih aman, Coba kita ke kandang yang satunya. Nah kita nyampe di kandang yang kedua gitu teman-teman ya. Ini kandang yang kedua saya ya. Telurnya masih sama, tetap coklat-coklat. Pasti ada yang cacat tuh, ada yang nggak layak jual tapi masih layak konsumsi, itu pasti ada teman-teman ya. Cuma bisa dilihat ini jam 11-an, dia belum bertelur semua, jadi masih arang-arang. Nah dari 1000 ekor ayam biasanya saya bisa mengumpulkan hasil telur itu sekitar 5 peti atau 50 kilo. Itu minimal ya teman-teman ya. Itu minimal teman-teman. Coba kita random ya, berapa sih bobotnya telurnya di sini. Coba kita random, kita ambil di sini atau yang mana? Ambil di sini. Nah kita ambil. Nah ini lihat telurnya juga simetris dan dia coklat pekat. Nah ini telur yang bagus seperti ini teman-teman. Coba kita timbang ya. Hmm. 60, 70. Nah kita random. Nah 65 standar. Jadi emang rata-rata itu 60 sampai 65. Nah kalau telur-telur ayam kita udah 60, bobotnya udah 60 sampai 65 gram, berarti ayam-ayam kita itu sehat, udah pasti. Nah kalau ayam-ayam kita sehat, produksi pun bisa kita push. Saya dari 1000 ekor ayam itu biasanya bisa dapat hasil telur itu sekitar 50 kilo lebih. Standarnya adalah 50 kilo dengan bobot rata-rata 60 sampai 65. Dan ya kalau yang di kandang ini teman-teman ya, kalau di kandang ini hasil telurnya itu sekitar 94% di umur 27 minggu. Ini masih baru ya, 27 minggu itu saya di kandang ini masih bisa 93%. Kalau yang di kandang yang lama itu rata-rata 92% per harinya. Itu sekitar 5
10 kilo itu minimal teman-teman untuk 1000 ekor ayam dengan bobot rata-rata telur itu 60 sampai 65 gram. Dan gimana? Bagaimana sih caranya supaya ayam-ayam kita punya kualitas telur yang bagus? Nah, bagaimana agar supaya ayam-ayam kita produksi telurnya itu bagus? Pertama yang saya pakai adalah X stimulan seperti ini. Nah, ini sangat penting sekali ya teman-teman. Ini sangat penting sekali. Saya biasanya menggunakan ini itu saat ayam mulai usia 19 minggu. Nah, untuk ayam usia 19 minggu itu sudah saya persiapkan dulu ya, agar nanti saat dia mulai bertelur itu telurnya bisa maksimal. Nah, penggunanya bagaimana? Saat ayam usia 11 minggu itu kan belum bertelur semua, paling baru 5% atau 10% ke bawah. Biasanya saya menggunakan X stimulan ini itu 3 hari berhenti, 3 hari berhenti. Maksudnya gini, saat Senin saya kasih ya pagi atau siang, dan pagi kalau bisa pagi itu sebelum dikasih makan. Jadi vitamin itu dulu kita campur ke air, setelah itu baru kita kasih makan, dengan asumsi saat ayam makan dan dia haus dia langsung minum, dan air minumnya itu udah dicampur dengan vitamin ini gitu loh. Jadi bukan setelah kita kasih makan baru dikasih air. Emang nggak masalah sih, cuman menurut saya itu kurang efisien. Nah, penerapannya bagaimana? Umpamanya hari Senin saya kasih, Selasa saya kasih, Rabu saya kasih, nanti Kamisnya saya stop, saya kasih air biasa, air bening biasa. Nanti lanjut lagi gitu loh, Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya stop, nanti Jumat, Sabtu, Minggu, nah Seninnya stop terus saat usia ayam itu 19 minggu sampai kira-kira 5 hari berturut-turut. Nah, 5 hari berturut-turut saya kasih X stimulan. Lantas tidak lupa juga biasanya saya kasih Vita Stress, kebetulan lagi habis. Nah, Vita Stress seperti ini. Nah, seperti ini bagus sekali gitu loh. Sama penerapannya sama, 3 putus 3 putus. Nah, jadi setelah untuk X stimulan biasanya saya terapkan selama 2 kali putaran, maksudnya Senin, Selasa, Rabu putus nggak dikasih, nanti Kamis, Jumat, Sabtu minggunya putus nggak dikasih. Nah, setelah berputar 2 kali biasanya saya menggunakan Vita Stress. Nah, khusus untuk Vita Stress saya biasanya penerapannya adalah 3 hari, 3 hari aja. Jadi 3 hari udah stop, nanti air bening biasa. Nah, setelah itu untuk penanganan menggunakan pakannya, biasanya untuk pakan ayam petelur itu saya bebas ya, untuk teman-teman untuk menggunakan merek apa aja itu terserah teman-teman. Yang jelas harus sesuai standar ayam petelur. Jangan sampai kayak teman saya kemarin itu pengalaman, karena dia ingin menekan biaya konsumsi yang lebih kecil, dia menggunakan pakan dari burung puyuh. Selisihnya itu sekitar 100.000, emang bener. Tapi saat telur itu udah maksudnya udah ayam itu udah bertelur dan dipecah, mau digoreng tuh, banyak yang cerita tuh pedagang-pedagang sekeliling itu tidak ada kuningnya gitu. Tidak ada kuningnya, jadi putih semua. Nah, jangan sampai seperti itu. Gunakan pakan yang standar teman-teman. Kalau saya kebetulan yang kandang baru itu tadi, yang kedua itu menggunakan Malindo, itu bagus, cuman harganya lebih mahal. Itu emang benar-benar bagus, kualitas pakannya itu benar-benar bagus. Nah, saya yang kandang yang pertama tadi itu saya menggunakan piala itu dari Java Comfit, itu juga bagus sebenarnya gitu loh. Jadi tinggal bagaimana cara penanganannya. Yang penting adalah untuk ayam petelur teman-teman, pakannya adalah sesuai dengan standar pakan ayam produksi pertelur gitu kan. Ada kan biasanya usia 20 sampai akhir itu biasanya ada. Nah, biasanya setelah 5 hari sekali saya campur menggunakan ini. Jadi pakannya untuk per 1 karung itu saya campur menggunakan ini ya. Tapi
5 hari sekali ya. Fungsinya untuk apa? Ini kan di sini kan ada keterangannya ya, mineral feed supplement. Nah, ini untuk ayam dan itik. Maksudnya agar supaya jadi gini, kadang-kadang kualitas pakan dari pabrikan itu emang sudah bagus teman-teman, sudah standar, sudah bagus standar. Tapi saat mungkin di tempat penyimpanan kita itu karena kurang bagus atau biasanya mungkin karena lembab penyimpanannya, jadi kualitas si pakan pabrikan ini justru menurun. Nah, bagaimana agar ayam tetap bisa terpenuhi kebutuhan vitaminnya supaya telur-telur tetap bagus, itu kita menggunakan ini, saya menggunakan ini. Jadi 5 hari sekali pasti saya campur ini, dan penerapannya cuma 1 hari gitu loh, makan pagi dan makan siangnya. Nah, ini biasanya satu karung ini menggunakan ini nih yang untuk 1 kilo. Ini bobotnya tuh 1 kilo, beratnya 1 kilo. Nah, saya campur ke 50 kilogram 50 kilo pakan ayam. Jadi satu karung itu kan 50 kilo. Nah, jadi saya kasih itu gitu. Supaya apa? Di sini selain dia juga membantu kualitas si pakan tadi, mutu kualitas pakan tadi, ini juga di sini banyak sekali unsur-unsurnya gitu loh. Nah, di sini banyak sekali unsur-unsurnya kayak vitamin D, kalsium. Nah, kalsium ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Saat bobot ayam mulai berat, biasanya kan di bobot 1,8 kilo atau 1,9 kilo. Itu kan berat, dia stres di kandang gitu. Jadinya dia butuh kalsium untuk pertumbuhan tulangnya agar tulangnya tetap kuat. Nah, jadi saya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Yang saya gunakan pertama adalah, nah, penerapannya seperti tadi, 3 hari kalau untuk stimulan, 3 hari putus, 3 hari putus, 3 hari kasih, 1 harinya air biasa, 3 harinya putus, 1 harinya biasa. Itu kan 2 putaran. Nah, setelah itu baru Vitastres sama 1 air biasa, 3 hari dikasih Vitastres, 1 harinya air biasa. Setelah itu setiap kali 5 hari sekali saya tambah ke mineral yang tadi, yang mineral yang seperti ini saya tambahkan di pakan ayamnya. Nah, saat teman-teman udah melakukan itu semua, insya Allah deh pasti untuk kualitas telurnya bagus. Tapi ingat, itu untuk memenuhi kebutuhan ayam. Jadi ayam tetap mendapatkan nutrisi-nutrisi dan vitamin-vitamin yang pas gitu loh teman-teman. Nah, seandainya ada musim pancaroba, siang panas, sore hujan, atau malamnya hujan deras, tiba-tiba siangnya panas, suhu kan naik turunnya. Seperti di sini. Ini suhu di sini itu semalam itu kelihatan nggak? Dia 20 ya. Nah, 20. Tapi untuk siangnya itu bisa nyampe 31. Nah, itu sangat berisiko sekali kepada ayam-ayam kita ya. Jadi ayam-ayam kita itu stres, terus mudah terserang penyakit. Nah, caranya gimana? Itu tadi fungsinya Vitastres agar tetap kondisi fit gitu loh, agar si ayam itu dapat nutrisi-nutrisi dan vitamin-vitamin yang benar-benar tercukupi. Saat kita kayak tubuh kita aja ya, bayangkan aja tubuh kita teman-teman, seandainya tubuh kita itu fit, sehat gitu, ada pergantian musim hujan, musim panas itu, yang cuaca ekstrem seperti itu, insya Allah nggak begitu pengaruh gitu loh. Makanya untuk diaplikasikan ke ayam itu sangat bagus sekali. Nah, itu tadi 3 trik saya agar produksi ayam saya itu tetap selalu memenuhi target gitu lah. Karena apa? Kalau seandainya ayam-ayam kita nggak capai target gara-gara mungkin kurang vitamin, kurang pakan segala macam, itu kita pasti akan merugi. Tapi kalau teman-teman sudah bisa 93% atau bahkan mungkin 95% di titik puncak atau 1 tahun pertama, insya Allah pasti untung. Dengan catatan harga telur itu tetap standar teman-teman ya. Kenapa? Kadang-kadang naik turunnya harga itu emang berpengaruh dengan penghasilan kita, tapi insya Allah hitung-hitungan tuh ada 2, ada antara orang dengan orang atau bisnis dengan pebisnis. Itu hitungannya jelas menggunakan kalkulator dengan
matematika yang jelas. Tapi jika hitungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita, itu akan beda. Harusnya untung atau harusnya rugi saat Allah berkehendak itu bisa beda. Nah, itu di situ yang benar-benar harus kita cermati. Jadi selain usaha kita bisa riset apa sih kekurangannya selama ini gitu. Kita juga harus senantiasa berdoa gitu. Karena apa? Kita berusaha atau kita saat ini sedang mengelola seekor makhluk hidup, sedangkan namanya makhluk hidup pasti dari ciptaannya. Makanya itu jangan lupa selalu berdoa, selalu berselawat, jangan lupa sedekah dan nuriba. Itu kuncinya teman-teman. Nah, tadi itu adalah penjelasan tentang bagaimana agar produksi telur ayam kita itu tetap bagus. Di luar itu masih banyak faktor. Contohnya kayak mungkin penyakit atau segala macam. Nah, nanti kita bahas bagaimana sih penanganannya. Jangan sampai si ayam itu terkena penyakit. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas agar supaya ternak kita bagus, ternak kita sehat, produksi kita lancar, cuan pun kumpul. Yang penting no riba, tetap berdoa. Nah, begitu aja teman-teman. Kalau ada salah-salah kata, mungkin ada teman-teman yang masih bingung bisa komen aja, atau teman-teman masih ada pertanyaan lain atau punya trik lain yang lebih bagus, itu bisa komen aja. Kita saling sharing ya. Namanya juga manusia, saya tidak luput dari kesalahan. Saya di sini sifatnya hanya berbagi sesuai dengan apa yang saya jalani dan apa yang telah saya benar-benar alami. Ya, sekian. Sukses selalu, sehat selalu, keep strong. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.